Pernahkah kamu merasa terjebak di dalam kenangan yang menyakitkan? Seolah apa yang sudah berlalu masih saja menggenggam kuat di dalam hati. Itu membuat langkah terasa berat dan hari-hari kini kehilangan cahaya. Itulah masa lalu pahit yang membatasi hidup kita. Namun kabar baiknya adalah kita punya kendali. Melepaskan masa lalu bukan berarti melupakan, tetapi belajar untuk berdamai dengan luka yang pernah ada. Karena hanya dengan begitu, kita bisa berjalan lebih ringan ke depan. Dan di video ini, kita akan membahasnya bersama 10 strategi psikologis untuk melepaskan masa lalu yang menyakitkan. Setiap poin dirancang untuk membantu hati menemukan kedamaian, agar kamu bisa bangkit dan membangun perspektif baru. Mari kita mulai. 1. Berhenti mengulang-ulang narasi lama di pikiran. Ada satu kebiasaan yang sering membuat kita terjebak pada masa lalu yang menyakitkan, yaitu kebiasaan mengulang-ulang narasi lama di dalam pikiran. Narasi tentang apa yang pernah terjadi, tentang apa yang tidak seharusnya terjadi, dan tentang tanda kutip, andai saja, yang tak pernah menemukan jawaban. Narasi ini berputar, seperti kaset rusak, menguras energi, sekaligus menutup pintu untuk melangkah maju. Ketika kita terus mengulang-ulang kisah lama, pikiran kita tidak hanya sekadar mengingat, ia menciptakan kembali rasa sakit yang sama, seolah luka itu terjadi ulang setiap kali kita memikirkannya. Padahal, kejadian itu sudah berlalu. Orang-orang yang terlibat mungkin sudah melanjutkan hidup mereka. Hanya kita yang masih terjebak di ruang gelap yang sama. Dan tanpa sadar, kita menyerahkan kendali hidup kita pada kenangan yang seharusnya hanya menjadi bagian dari sejarah. Narasi lama di pikiran sering hadir dengan berbagai bentuk. Bisa berupa kemarahan yang tidak selesai, bisa berupa rasa bersalah yang terus menghantui, atau berupa penyesalan yang kita peluk terlalu erat. Semua bentuk itu memberi ilusi seolah-olah dengan mengulangnya, kita bisa menemukan jawaban baru. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kita semakin jauh dari kedamaian. Mungkin kamu pernah duduk sendiri di malam hari, lalu tiba-tiba muncul ingatan tentang kejadian yang menyakitkan. Kamu mulai berbicara pada dirimu sendiri, kenapa aku tidak bilang ini dulu? Atau, seandainya aku memilih yang berbeda. Lalu tanpa sadar, waktu berlalu berjam-jam, dan kamu masih berada di lingkaran itu. Dan besoknya, rasa lelah, kecewa, dan marah masih ikut terbawa dalam hidupmu. Kebiasaan ini tidak hanya menyiksa emosi, tapi juga merusak tubuh. Stres kronis akibat pikiran yang berputar bisa memengaruhi kesehatan jantung, pola tidur, bahkan sistem imun. Tubuh seakan-akan terus berada dalam keadaan siaga, karena pikiran tidak memberi sinyal bahwa bahaya sudah selesai. Akhirnya, luka batin berubah menjadi luka fisik yang pelan-pelan menggerogoti energi hidup. Berhenti mengulang-ulang narasi lama bukan berarti kita menolak kenyataan. Bukan berarti kita pura-pura lupa atau menghapus sejarah. Tapi, ini adalah keputusan untuk berhenti memberi kekuasaan pada sesuatu yang sudah tidak bisa kita ubah. Kita memilih untuk tidak lagi memberi pupuk pada ingatan yang seharusnya dibiarkan mati dengan sendirinya. Psikologi modern menyebut kebiasaan ini sebagai ruminasi. Ruminasi adalah pola berpikir yang berulang tanpa solusi, yang hanya memutar kembali rasa sakit. Berbeda dengan refleksi sehat yang membawa pemahaman baru, ruminasi justru menutup kemungkinan itu. Semakin lama kita terjebak, semakin sulit keluar, karena pikiran membuat jebakan logika yang terasa nyata. Untuk bisa berhenti, langkah pertama adalah menyadari kapan pikiran itu datang. Kita perlu melatih diri untuk menangkap momen ketika narasi lama mulai diputar ulang. Sadari tubuhmu, apakah ada ketegangan di dada, leher, atau kepala. Sadari emosimu, apakah marah, kecewa, atau cemas kembali muncul. Setelah sadar, jangan melawan dengan kemarahan. Semakin kamu marah pada pikiran itu, semakin ia akan kembali dengan kuat. Alih-alih, ucapkan pada diri sendiri, aku tidak harus mengulang kisah ini lagi. Lalu alihkan perhatian pada sesuatu yang nyata di hadapanmu, napas, suara di sekitar, atau aktivitas yang menuntut fokus. Pikiran tidak bisa dihapus, tapi bisa diganti arah. Setiap kali narasi lama datang, kamu punya kesempatan untuk memilih, terus terjebak, atau kembali ke saat ini. Prosesnya tidak mudah, tapi setiap kali kamu berhasil,
otakmu sedang belajar jalur baru, dan jalur itu lama-kelamaan akan menjadi lebih kuat daripada jalur lama yang penuh luka. Renungan untukmu di poin 1 ini. Kita tidak bisa mengubah kata-kata yang pernah terucap. Kita juga tidak bisa membalikan waktu. Namun, kita bisa belajar dan menjadikan luka sebagai pengingat, bukan sebagai penjara. Karena kehidupan sejatinya bergerak ke depan, bukan ke belakang. Hari ini, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu mau terus hidup dengan cerita lama atau menciptakan bab baru? Keputusan itu ada di tanganmu. Dan saat kamu berani memilih, kamu akan mengerti betapa ringan rasanya hidup ketika narasi lama tidak lagi memimpin jalanmu. 2. Bangun perspektif baru tentang apa yang terjadi. Ketika kita berbicara tentang masa lalu yang menyakitkan, satu hal yang sering membuat kita terjebak adalah cara kita menafsirkan kejadian itu. Kejadian yang sama bisa terasa lebih berat atau lebih ringan, tergantung dari sudut pandang yang kita pakai. Itulah kenapa membangun perspektif baru menjadi salah satu kunci untuk melepaskan luka. Tanpa perspektif baru, kita hanya akan melihat masa lalu dengan kacamata lama yang penuh kabut rasa sakit. Banyak orang yang berpikir bahwa peristiwa buruk adalah tanda kelemahan mereka, bahwa mereka gagal, tidak cukup baik, atau bahkan pantas mendapatkan luka itu. Padahal, jika kita berani mengubah cara memandang, luka itu bisa menjadi ruang belajar, bukan bukti kelemahan, melainkan bukti ketahanan, bukti bahwa kita masih berdiri meski pernah jatuh. Perspektif baru bukan berarti menipu diri, bukan pula memoles luka agar terlihat indah padahal masih perih. Perspektif baru adalah keputusan untuk menemukan makna yang lebih dalam. Sebuah cara untuk mengatakan pada diri sendiri, aku mungkin pernah hancur, tapi kehancuran itu yang membentukku sekarang. Ketika kita memandang masa lalu hanya dari sisi korban, yang muncul hanyalah kesedihan dan amarah. Kita merasa dunia tidak adil dan hidup menjadi beban. Tapi jika kita mengubah sudut pandang menjadi seorang pembelajar, maka setiap peristiwa punya pelajaran, dan pelajaran itu bisa menjadi fondasi untuk melangkah lebih kuat ke depan. Ada banyak orang yang pernah melalui masa kelam, kehilangan besar, bahkan pengkhianatan mendalam. Tapi mereka yang bertahan, biasanya adalah mereka yang berani memberi makna baru pada kejadian itu. Mereka tidak lagi bertanya, kenapa ini menimpaku? Melainkan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Pertanyaan kecil itu membuat energi yang awalnya menghancurkan berubah menjadi bahan bakar untuk bangkit. Perspektif baru juga bisa lahir dari melihat gambaran besar. Kadang kita terlalu fokus pada satu kejadian, sehingga lupa bahwa hidup tidak berhenti di sana. Apa yang dulu terasa seperti akhir segalanya, kini mungkin terlihat hanya sebagai satu bagian dari perjalanan panjang. Waktu memberi kita jarak, dan jarak memberi kita ruang untuk melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Coba ingat sesuatu yang dulu membuatmu hancur. Mungkin saat itu kamu merasa tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu masih hidup, kamu masih melangkah. Itu bukti bahwa perspektif lama yang penuh ketakutan tidak selalu benar. Membangun perspektif baru juga berarti memberi kesempatan pada diri untuk tumbuh. Kalau dulu kita melihat diri sebagai orang yang kalah, sekarang kita bisa melihat diri sebagai pejuang. Kalau dulu kita menganggap hidup tidak adil, sekarang kita bisa melihat bahwa keadilan punya bentuknya sendiri. Dan bentuk itu kadang hanya terlihat ketika kita sudah melewati badai. Salah satu cara praktis untuk melatih perspektif baru adalah dengan menulis ulang cerita. Bukan menulis ulang faktanya, tapi menulis ulang maknanya. Misalnya, bukan lagi, aku ditinggalkan karena aku tidak berharga, melainkan, aku ditinggalkan karena aku pantas menemukan orang yang benar-benar menghargai. Perubahan kalimat sederhana bisa mengubah arah pikiran, dan arah pikiran mengubah cara kita merasa. Psikologi kognitif menyebut hal ini sebagai reframing. Reframing adalah teknik mengubah cara pandang terhadap peristiwa, agar makna yang kita berikan lebih sehat dan konstruktif. Peristiwanya sama, tapi bingkai yang kita pakai berbeda. Dan bingkai baru itu bisa membuat luka lama tidak lagi terasa menakutkan. Ketika kita membangun perspektif baru, kita sedang merebut kembali kendali atas cerita hidup kita. Kita tidak lagi membiarkan masa lalu menulis bab-bab berikutnya.
Kita yang memegang pena, dan kita yang menentukan bagaimana kisah itu akan dilanjutkan. Inilah kekuatan yang muncul ketika kita berani melihat dari sudut pandang lain. Renungan untukmu di poin 2 ini. Hidup tidak selalu adil, itu benar. Namun, keadilan sering muncul dalam bentuk yang tak kita duga. Mungkin dengan luka, kita belajar lebih bijak. Mungkin dengan kehilangan, kita belajar lebih menghargai. Hari ini, tanyakan pada dirimu, sudut pandang apa yang masih membuatmu terjebak? Apakah kamu berani membingkainya ulang, agar maknanya lebih sehat? Jika berani, maka masa lalu tak lagi jadi penjara. 3. Pisahkan identitas diri dari masa lalu. Salah satu jebakan terbesar dalam proses melepaskan masa lalu adalah ketika kita menganggap diri kita sama dengan apa yang sudah terjadi. Kita mulai menyatukan identitas diri dengan luka, kegagalan, atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Seolah-olah hidup kita hanya didefinisikan oleh satu bab yang menyakitkan. Padahal, kita jauh lebih besar dari itu. Banyak orang yang merasa dirinya rusak karena pengalaman pahit yang pernah dilalui. Seorang yang pernah dikhianati, merasa dirinya tidak layak dipercaya lagi. Seorang yang pernah gagal, merasa dirinya ditakdirkan untuk tidak pernah berhasil. Dan seorang yang pernah salah, merasa dirinya tidak pantas diberi kesempatan kedua. Ketika kita mengikat identitas pada masa lalu, kita sebenarnya sedang mengurung diri dalam penjara yang kita buat sendiri. Pikiran kita membisikkan bahwa apa yang terjadi dulu adalah cermin sejati diri kita sekarang. Padahal, masa lalu hanyalah sebuah peristiwa, dan peristiwa tidak pernah punya kuasa untuk mendefinisikan siapa kita, kecuali kita mengizinkannya. Ada perbedaan besar antara berkata, "Aku pernah gagal," dengan berkata, "Aku adalah kegagalan." Ada perbedaan besar antara berkata, "Aku pernah disakiti," dengan berkata, "Aku adalah orang yang layak disakiti." Perbedaan ini mungkin terdengar sederhana, namun dampaknya sangat besar bagi cara kita memandang diri. Yang pertama adalah pengalaman, yang kedua adalah identitas. Jika kita tidak bisa memisahkan keduanya, maka luka akan terus hidup di dalam kita. Ia menyusup ke dalam cara kita berbicara, bertindak, bahkan mencintai. Kita mulai takut mencoba lagi, takut percaya lagi, takut melangkah lagi, karena kita merasa diri ini sama dengan luka itu, dan luka itu akan selalu terulang. Memisahkan identitas dari masa lalu berarti berani melihat lebih luas dari sekadar apa yang pernah terjadi, bahwa kita bukan hanya produk dari pengalaman buruk, bahwa kita juga adalah kumpulan kekuatan, kebaikan, keberanian, dan cinta yang pernah kita berikan, bahwa diri ini jauh lebih kaya daripada satu momen yang melukai. Psikologi menyebut konsep ini sebagai self-concept differentiation. Intinya adalah, pengalaman hanyalah bagian, bukan keseluruhan diri. Seperti satu noda di kanvas besar, ia tidak menentukan keindahan seluruh lukisan. Lukisan tetap bisa indah, bahkan dengan noda itu, jika kita mau melihat keseluruhan gambarnya. Cobalah renungkan, apakah kamu masih mendefinisikan diri dengan luka lama? Apakah kamu masih mengenalkan dirimu melalui kisah pahit yang pernah terjadi? Jika iya, saatnya mulai mengganti narasi itu, karena kamu adalah lebih dari sekadar kisah yang menyakitkan. Salah satu cara untuk mulai memisahkan identitas adalah dengan memperhatikan bahasa yang kita gunakan. Daripada berkata, "Aku orang gagal," katakan, "Aku pernah mengalami kegagalan, dan aku belajar darinya." Daripada berkata, "Aku orang yang hancur," katakan, "Aku pernah hancur, tapi aku sedang membangun kembali diriku." Bahasa yang kita gunakan adalah pintu masuk bagi cara kita memandang diri. Identitasmu bukan luka. Identitasmu bukan kesalahan. Identitasmu bukan kegagalan. Identitasmu adalah semua keberanian untuk tetap hidup, meski pernah terluka. Renungan untukmu di poin 3 ini. Hidup bukan tentang apa yang sudah terjadi, tapi tentang siapa yang kamu pilih untuk menjadi sekarang. Kamu bukan sekadar produk dari luka. Kamu adalah manusia yang punya potensi untuk bangkit. Dan setiap kali kamu berani melihat diri lebih luas, kamu sedang merebut kembali kendali atas hidupmu. Itulah tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Tidak ada yang bisa menghapus masa lalu, tapi ada cara untuk tidak lagi diperbudak olehnya.
Caranya adalah dengan memisahkan diri dari cerita lama, dengan menolak menjadikan luka sebagai label permanen. Karena label itu tidak pernah benar-benar mencerminkan siapa dirimu. Kamu selalu lebih besar dari kisah itu. Hari ini, pilihlah untuk melepaskan identitas palsu yang ditanamkan oleh masa lalu. Pilihlah untuk melihat dirimu sebagai pribadi yang terus berkembang, bukan yang berhenti di satu peristiwa. Karena hidupmu tidak berhenti di luka itu. Hidupmu masih terus berjalan, dan hanya kamu yang bisa menentukannya. 4. Lepaskan keterikatan emosional lewat ritual simbolis. Ada satu hal yang sering membuat kita sulit benar-benar move on dari masa lalu. Bukan hanya kenangan di kepala, tapi keterikatan emosional yang melekat kuat di hati. Kadang kita tahu secara logis bahwa semuanya sudah berakhir, namun emosi kita menolak untuk melepaskan. Seakan-akan masih ada tali halus yang mengikat kita dengan kejadian itu, dengan orang itu, dengan masa itu. Keterikatan emosional ini sering muncul dalam bentuk rindu yang tiba-tiba menyeruak, atau rasa sakit yang kembali menghantam. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, kita bisa saja sudah berpindah tempat, sudah bertemu orang baru, bahkan sudah membangun hidup baru. Namun ada bagian dalam diri yang masih terikat, masih menoleh ke belakang, masih menunggu sesuatu yang tidak akan kembali. Inilah mengapa ritual simbolis menjadi penting. Bukan karena ritual itu magis, tapi karena ia memberi tanda konkret bagi pikiran dan hati kita, bahwa sesuatu memang sudah selesai, dan sudah saatnya dilepaskan. Simbol adalah bahasa yang dimengerti oleh alam bawah sadar, yang sering lebih kuat dari sekadar logika. Banyak budaya di dunia memahami pentingnya ritual perpisahan. Ada yang menyalakan lilin untuk menenang dan sekaligus melepaskan. Ada yang menulis surat, lalu membakarnya sebagai tanda akhir dari sebuah kisah. Ada yang menaruh benda kenangan ke dalam kotak, lalu menguburnya, seolah mengubur masa lalu itu bersama tanah. Ritual simbolis tidak harus besar, tidak harus terlihat dramatis. Kadang cukup sederhana, namun penuh niat. Misalnya, menuliskan semua rasa sakit di selembar kertas, lalu merobeknya perlahan hingga menjadi serpihan kecil, atau berdiri di tepi laut, lalu membiarkan ombak membawa pergi batu kecil yang kita lemparkan sebagai simbol beban hati. Mengapa ini penting? Karena pikiran dan hati kita butuh penanda jelas untuk mengakhiri sebuah bab. Tanpa penanda itu, otak kita sering tetap menggantung, tetap mencari celah, tetap bertanya, mungkin masih ada kesempatan. Ritual simbolis memberi jawaban yang tegas. Tidak, sudah selesai. Psikologi menyebut hal ini sebagai closure atau penutupan. Closure tidak hanya didapat dari kata-kata, tapi juga dari tindakan simbolis yang memberi rasa lega. Seperti seseorang yang menutup pintu setelah lama dibiarkan terbuka. Bukan hanya tanda akhir, tapi juga awal dari ruang baru yang lebih aman. Coba bayangkan jika kamu menulis semua hal yang menahanmu pada masa lalu. Kemarahan, penyesalan, rasa bersalah, rindu, kecewa. Lalu kamu melihat tulisan itu dengan tenang, dan akhirnya membakarnya, melihat asapnya hilang perlahan. Di momen itu, tubuhmu tahu, hatimu tahu, bahwa kamu sedang melepas sesuatu yang tidak lagi perlu kamu bawa. Ritual simbolis juga bisa berupa doa yang penuh kesadaran. Bukan sekadar doa untuk orang lain, tapi doa untuk diri sendiri. Doa yang berbunyi, aku izinkan diriku untuk berhenti terikat pada masa lalu. Kalimat sederhana, namun ketika diucapkan dengan hati, ia bisa menjadi mangkap pelepasan yang kuat. Yang terpenting bukan bentuk ritualnya, tapi niat di baliknya. Kamu bisa memilih cara apapun yang terasa cocok untukmu. Entah itu menulis, membakar, mengubur, mendoakan, atau sekadar menutup album foto lama. Asalkan di momen itu kamu hadir penuh, dan dengan sadar berkata pada dirimu sendiri, aku berani melepas. Renungan untukmu di poin 4 ini. Hidup tidak bisa terus dijalani sambil memeluk beban lama. Ada saatnya kita harus berani meletakkan, meski berat, dan ritual simbolis memberi kekuatan untuk melakukan itu dengan penuh kesadaran. Dengan itu, hati menjadi lebih ringan, langkah menjadi lebih tenang. Kita tidak bisa menghapus ingatan, namun kita bisa mengubah cara kita menaruhnya di hati. Bukan lagi sebagai rantai yang mengikat, tapi sebagai kenangan yang dibiarkan tenang di tempatnya.
Itulah kekuatan dari sebuah pelepasan simbolis. Hari ini, kamu bisa menciptakan ritualmu sendiri. Tidak perlu menunggu orang lain. Cukup hadir, cukup niat, cukup berani. Dan ketika kamu melakukannya, kamu akan tahu betapa lega rasanya hidup tanpa ikatan emosional yang membelenggu. 5. Isi kehidupan dengan tujuan dan aktivitas bermakna. Ada satu hal yang sering menjadi alasan seseorang untuk sulit melepaskan masa lalu yang menyakitkan, yaitu karena hidupnya sekarang kosong, tidak ada sesuatu yang lebih besar untuk dituju, tidak ada sesuatu yang lebih dalam untuk dijalani. Luka lama terasa begitu kuat justru karena ruang dalam dirinya tidak diisi dengan hal-hal baru yang memberi arti. Ketika hati tidak punya pegangan, masa lalu dengan mudah masuk dan menguasai pikiran. Itulah sebabnya membangun tujuan hidup baru dan mengisinya dengan aktivitas bermakna bukan sekadar pelarian, tapi sebuah jalan penyembuhan yang nyata. Tujuan bukan berarti harus sesuatu yang besar, seperti menyelamatkan dunia atau menciptakan karya monumental. Tujuan bisa sederhana, namun mengalirkan energi setiap kali kita menjalaninya. Misalnya, menanam kebiasaan olahraga yang konsisten, belajar keterampilan baru, atau membangun hubungan sehat dengan orang-orang yang benar-benar tulus. Semua itu bisa menjadi titik pijak baru yang perlahan menggeser perhatian dari luka lama ke masa depan yang lebih cerah. Semakin kita memiliki sesuatu yang berarti untuk dilakukan, semakin kecil ruang yang tersisa untuk mengulang-ulang kenangan pahit. Aktivitas bermakna bekerja seperti obat. Ia tidak langsung menyembuhkan luka batin, tetapi memberi aliran baru yang menyehatkan jiwa. Bayangkan seseorang yang dulu dikhianati, lalu memilih untuk menyibukkan diri dalam sebuah komunitas sosial, membantu orang lain, atau mengembangkan bakat yang lama ia abaikan. Dalam proses itu, ia menemukan kembali harga dirinya, menemukan lagi alasan untuk tersenyum. Rasa sakitnya tidak serta-merta hilang, tetapi perlahan-lahan, luka itu tidak lagi menjadi pusat kehidupannya. Di sisi lain, tanpa tujuan hidup, luka lama akan selalu menemukan cara untuk hidup kembali. Orang bisa terjebak dalam lingkaran kenangan yang sama, bahkan ketika bertahun-tahun sudah lewat. Namun begitu ada arah baru, pikiran mulai tertarik ke depan, bukan lagi terjebak di belakang. Aktivitas yang memberi makna bukan hanya menyibukkan, tapi juga membangun jembatan antara diri yang terluka dengan diri yang sedang tumbuh. Jembatan inilah yang menghubungkan luka lama dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih sehat. Memiliki tujuan membuat hidup kita lebih dari sekadar bertahan. Ia membuat kita merasa bahwa kita masih punya alasan untuk melangkah. Saat kita menulis ulang mimpi, menetapkan visi, dan merancang langkah-langkah kecil untuk mewujudkannya, rasa sakit masa lalu perlahan kehilangan cengkeramannya. Luka itu tidak lagi menjadi identitas, melainkan sekadar bagian dari cerita lama, yang kini sudah tidak menentukan arah perjalanan. Kehidupan yang penuh tujuan juga memberi energi emosional yang baru. Kita mulai bangun di pagi hari dengan rasa ingin mengerti, dengan rasa penasaran, dengan sedikit semangat untuk mencoba lagi. Perasaan itu, meski kecil, lebih kuat daripada tarikan masa lalu. Dan seiring waktu, perasaan kecil itu tumbuh menjadi daya dorong besar, yang membuat kita mampu berdiri lebih kokoh. Renungan untukmu di poin 5 ini. Pada akhirnya, masa lalu yang menyakitkan hanya akan terus hidup jika kita tidak memberi ruang untuk kehidupan baru. Dengan mengisi diri dengan tujuan dan aktivitas bermakna, kita sedang mengatakan pada luka, aku memilih untuk bergerak maju. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kehidupan yang lebih sehat adalah kemenangan atas rasa sakit lama. Dan kemenangan itu, sekecil apapun, tetaplah tanda bahwa kita sudah tidak lagi dikuasai oleh masa lalu yang menyakitkan. Jadi, jangan biarkan masa lalu terus mencuri hari-harimu. Bangun tujuan baru, ciptakan aktivitas yang menghidupkan jiwamu. Semakin kita bergerak, semakin masa lalu kehilangan cengkeramannya. Dan pada akhirnya, kita akan sadar bahwa hidup ini masih penuh kemungkinan, meski dulu pernah hancur. 6. Ganti rasa bersalah dengan belajar dari pengalaman. Rasa bersalah adalah salah satu belenggu terkuat yang membuat kita terjebak pada masa lalu. Ia datang dengan bisikan-bisikan yang melemahkan,
seakan berkata, "Ini semua salahmu." Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi bisa menghantam jiwa dengan berat yang luar biasa. Tidak sedikit orang yang hancur bukan hanya karena luka dari orang lain, tetapi karena mereka menghukum dirinya sendiri tanpa ampun. Namun, ada satu hal yang perlu kita pahami, rasa bersalah memang bisa menjadi alarm moral, tapi bila dibiarkan terlalu lama, ia justru berubah menjadi racun. Ia menggerogoti harga diri, merusak kepercayaan pada diri sendiri, dan membuat kita merasa tidak pantas untuk melanjutkan hidup. Inilah saatnya kita belajar mengganti rasa bersalah itu dengan sesuatu yang lebih sehat, belajar dari pengalaman, karena rasa bersalah hanya menghukum, sedangkan belajar memberi jalan keluar. Mengganti rasa bersalah dengan pembelajaran berarti mengalihkan fokus dari "aku adalah orang yang buruk" menjadi "aku melakukan kesalahan, tapi aku bisa tumbuh." Perbedaan kecil ini bisa mengubah cara kita melihat diri sendiri. Daripada terus memukul batin dengan penyesalan, kita bisa mengubah energi itu menjadi dorongan untuk memperbaiki diri. Karena pada akhirnya, setiap manusia pernah jatuh. Tetapi tidak semua orang mau berdiri lagi dengan cara yang lebih bijaksana. Bayangkan seseorang yang pernah mengkhianati kepercayaan temannya. Ia bisa saja selamanya menutup diri dengan rasa bersalah, merasa dirinya tidak layak dipercaya lagi. Namun jika ia memilih untuk belajar, ia akan menjadikan pengalaman itu sebagai pengingat bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang rapuh dan harus dijaga dengan tulus. Dari situ, ia bisa membangun relasi baru dengan lebih hati-hati, dengan lebih menghargai nilai kejujuran. Bukankah itu lebih sehat daripada terus menghukum diri sendiri? Proses ini memang tidak mudah. Rasa bersalah seringkali datang tiba-tiba, terutama di malam hari ketika kita sendirian. Pikiran kembali memutar kejadian lama, mengulang dialog yang pernah terjadi, bahkan membesar-besarkan kesalahan yang sebenarnya sudah lewat. Di momen itu, kita perlu melatih diri untuk berhenti sejenak, menarik napas, lalu bertanya, apa pelajaran yang bisa aku ambil dari ini? Dengan cara itu, kita tidak lagi terjebak di masa lalu, melainkan mulai memindahkan fokus ke masa depan. Belajar dari pengalaman juga membuat luka terasa lebih berguna. Luka itu tidak lagi menjadi penjara, melainkan guru. Ia mengajarkan kita tentang kelemahan diri, tentang batasan, tentang apa yang perlu kita perbaiki. Dan justru dari kesalahan-kesalahan itulah, kita bisa membentuk versi diri yang lebih matang. Bukankah seringkali manusia tumbuh bukan dari keberhasilan, melainkan dari kegagalan yang paling menyakitkan? Penting juga untuk membedakan antara rasa bersalah dan tanggung jawab. Rasa bersalah membuat kita lumpuh, sedangkan tanggung jawab memberi kita kekuatan untuk bertindak. Dengan memikul tanggung jawab, kita bisa berkata, "Ya, aku salah, tapi aku bisa melakukan hal yang berbeda mulai sekarang." Inilah bentuk kedewasaan sejati. Kita tidak menolak kenyataan, tetapi juga tidak membiarkan kenyataan itu mengikat kita selamanya. Renungan untukmu di poin 6 ini. Setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh. Kita pun demikian, meskipun pernah jatuh dalam kesalahan. Selama kita bisa belajar, masa lalu tidak lagi menjadi beban. Ia justru menjadi bekal untuk perjalanan panjang kita berikutnya. Jadi, daripada terus berkata, "Aku menyesal," ubahlah kata-kata itu menjadi, "Aku belajar." Karena di sanalah letak kekuatan sejati, mampu melihat kesalahan, lalu bertumbuh darinya. Hanya dengan cara itu, kita benar-benar bisa melepaskan masa lalu. 7. Maafkan diri sendiri dan orang yang pernah menyakiti. Memaafkan adalah salah satu proses paling sulit dalam perjalanan melepaskan masa lalu yang menyakitkan. Banyak orang mengira bahwa memaafkan berarti membenarkan perbuatan buruk yang dilakukan, padahal tidak demikian. Memaafkan tidak sama dengan melupakan, tidak sama dengan menganggap luka itu sepele. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan luka itu terus mengendalikan hidup kita. Ada dua jenis pengampunan yang seringkali perlu kita jalani, memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain. Keduanya sama-sama berat, tetapi sama-sama penting. Kadang kita bisa lebih mudah memaafkan orang lain, namun sangat sulit memaafkan diri sendiri. Atau sebaliknya, kita bisa berkata bahwa kita sudah memaafkan diri,
tetapi masih menyimpan dendam pada orang yang menyakiti kita. Padahal, selama ada kebencian yang kita pelihara, kita masih terikat pada masa lalu. Memaafkan diri sendiri berarti berani berdamai dengan pilihan dan keputusan yang pernah kita ambil. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada yang luput dari kesalahan. Tetapi seringkali kita menjadi hakim paling kejam untuk diri sendiri. Kita menolak untuk memaafkan diri, seakan dengan begitu kita bisa menebus apa yang pernah salah. Padahal, sikap itu hanya memperpanjang luka. Maaf pada diri adalah cara kita berkata, "Aku tidak sempurna, tapi aku masih pantas untuk melanjutkan hidup." Sementara itu, memaafkan orang lain bukanlah hadiah untuk mereka, melainkan pembebasan untuk diri kita sendiri. Ketika kita menolak memaafkan, kita sebenarnya sedang mengikat diri kita pada luka. Kebencian itu tidak merugikan orang lain, justru merusak hati kita sendiri. Bayangkan sebuah rantai yang mengikat pergelangan kaki. Setiap langkah terasa berat. Itulah yang terjadi ketika kita menyimpan dendam. Hanya dengan memaafkan, rantai itu bisa dilepas, dan kita bisa berjalan lebih ringan. Proses memaafkan tidak selalu instan. Kadang butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tetapi yang penting adalah niat dan keberanian untuk melangkah. Setiap kali kita memilih untuk tidak lagi menyalakan bara kebencian, kita sedang melangkah lebih dekat pada kebebasan batin. Setiap kali kita menolak mengulang-ulang rasa marah, kita sedang membangun ruang untuk kedamaian baru. Memaafkan bukan berarti membuka pintu lagi bagi orang yang pernah menyakiti. Kita tetap boleh menjaga jarak, tetap boleh melindungi diri. Memaafkan hanyalah tentang bagaimana kita tidak lagi membiarkan luka itu menjadi pusat hidup. Kita membiarkan masa lalu tetap di tempatnya, tanpa membawanya ke masa kini. Dengan begitu, hati kita tidak lagi dikuasai oleh bayangan lama. Ada kalanya orang bertanya, bagaimana aku bisa memaafkan, padahal luka itu sangat dalam? Jawabannya, tidak ada cara selain perlahan-lahan mengizinkan hati untuk melepas. Kita mungkin tidak bisa melupakan, tetapi kita bisa berhenti menyakiti diri dengan mengingatnya setiap hari. Memaafkan adalah bentuk keberanian terbesar, karena di dalamnya ada kerendahan hati untuk menerima kenyataan, dan ada kekuatan untuk berkata, "Aku tidak akan biarkan ini merusak masa depanku." Renungan untukmu di poin 7 ini. Memaafkan diri sendiri juga adalah bentuk kasih sayang yang terdalam. Ia mengajarkan kita untuk berdiri lagi, meski pernah jatuh berkali-kali. Ia membuat kita sadar bahwa kesalahan tidak mendefinisikan kita sepenuhnya, karena yang terpenting adalah keberanian untuk tumbuh dari kesalahan itu. Jadi, jika ingin benar-benar bebas dari masa lalu yang menyakitkan, belajarlah memaafkan diri, dan memaafkan mereka yang pernah melukai. Tidak untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri, agar hati kita bisa benar-benar damai, dan hidup kita bisa melangkah lebih jauh. 8. Terima luka sebagai bagian dari perjalanan hidup. Banyak orang menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk menolak satu hal sederhana, kenyataan bahwa mereka pernah terluka. Mereka berusaha melupakan, menghapus, bahkan mengingkari bahwa masa lalu itu pernah terjadi. Namun semakin keras kita menolak, semakin dalam luka itu menancap. Luka bukanlah sesuatu yang bisa dihapus begitu saja. Ia adalah bagian dari kisah hidup kita. Dan satu-satunya jalan untuk benar-benar damai adalah menerimanya. Menerima luka bukan berarti menyerah. Bukan berarti kita membiarkan diri terus dilukai. Menerima luka artinya mengakui bahwa masa lalu tidak bisa diubah, bahwa pengalaman pahit itu memang nyata, dan bahwa ia telah meninggalkan jejak di hati kita. Dengan menerima, kita berhenti berperang melawan bayangan yang tidak mungkin hilang. Dengan menerima, kita mengalihkan energi dari penolakan menjadi penyembuhan. Luka adalah bagian dari perjalanan, sama seperti kebahagiaan. Kita tidak bisa memilih untuk hanya menyimpan yang indah, lalu membuang yang pahit. Semua itu membentuk diri kita saat ini. Luka membuat kita lebih peka, membuat kita lebih bijak, membuat kita lebih kuat. Tanpa luka, kita tidak akan pernah benar-benar memahami arti keteguhan. Tanpa luka, kita mungkin tidak pernah belajar menghargai ketulusan yang sejati. Seringkali, kita bertanya, kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa harus aku? Pertanyaan itu wajar,
Namun jawabannya jarang kita temukan. Karena tidak semua hal dalam hidup memiliki alasan yang langsung terlihat. Kadang luka hadir bukan untuk memberi jawaban, tetapi untuk memberi arah. Ia menuntun kita menjadi pribadi yang berbeda, yang mungkin tidak akan pernah lahir tanpa rasa sakit itu. Menerima luka juga berarti berhenti membandingkan jalan kita dengan orang lain. Banyak orang terlihat bahagia di permukaan, seakan hidup mereka tanpa masalah. Padahal setiap orang membawa luka masing-masing. Hanya saja tidak semua orang menunjukkannya. Ketika kita berhenti merasa bahwa hanya kita yang terluka, kita mulai menyadari bahwa luka adalah bahasa universal. Semua orang pernah merasakannya, hanya caranya yang berbeda. Luka itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tetapi ia bisa berubah bentuk. Dari luka yang berdarah, menjadi bekas yang menguatkan. Dari ingatan yang menyakitkan, menjadi cerita yang memberi makna. Dari pengalaman yang menjerat, menjadi pelajaran yang membebaskan. Semua itu hanya mungkin jika kita berani menerimanya, bukan melarikan diri darinya. Hidup tidak akan pernah sempurna, dan memang tidak seharusnya sempurna. Justru ketidaksempurnalah yang membuatnya nyata. Luka adalah bagian dari ketidaksempurnaan itu, dan ia memberi warna pada perjalanan kita. Saat kita bisa menerima luka sebagai bagian dari diri, kita tidak lagi merasa terjebak. Kita bisa berkata, "Ya, aku pernah terluka, tapi aku masih di sini. Aku masih berdiri, dan aku akan terus melangkah." Menerima luka adalah langkah pertama menuju kebebasan, karena hanya dengan menerima, kita berhenti menolak. Hanya dengan menerima, kita berhenti menyangkal. Dan hanya dengan menerima, kita memberi kesempatan pada diri untuk benar-benar sembuh. Dari situlah hidup baru bisa dimulai. Renungan untukmu di poin 8 ini. Luka bukanlah musuh, meski awalnya terasa seperti racun. Ia hanyalah bagian dari perjalanan, bagian dari kisah kita. Menerimanya membuat kita lebih utuh, bukan lebih lemah. Dan dari penerimaan itulah lahir kekuatan sejati. Kita tidak bisa memutar waktu, tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi kita bisa memilih sikap kita hari ini. Menolak hanya membuat luka semakin dalam, sedangkan menerima membuka jalan menuju kedamaian. 9. Latih mindfulness dan hadir penuh di saat ini. Ada satu hal yang sering membuat kita sulit melepaskan masa lalu, yaitu karena pikiran kita terlalu sering berjalan mundur, terus mengulang peristiwa yang sudah selesai, seakan ingin mencari jawaban yang tidak akan pernah kita temukan. Kita terjebak dalam pertanyaan, kenapa itu harus terjadi? Kenapa dia melukaiku? Kenapa saya tidak lebih kuat? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui, menghisap energi, dan membuat kita tidak pernah benar-benar hidup di momen sekarang. Padahal, masa lalu tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita kendalikan hanya saat ini, detik ini, napas ini. Dan disinilah mindfulness hadir sebagai kunci. Mindfulness bukan sekadar duduk diam dengan mata terpejam. Bukan hanya meditasi yang dilakukan di ruang hening. Mindfulness adalah sebuah sikap hidup. Cara melatih pikiran agar tidak lagi tenggelam dalam masa lalu atau melompat terlalu jauh ke masa depan. Dengan mindfulness, kita belajar hadir penuh pada setiap momen, sekecil apapun. Menikmati hembusan napas, merasakan detak jantung, memperhatikan detail kecil dari apa yang kita lakukan. Mindfulness mengajarkan kita bahwa penyembuhan tidak terjadi dengan melupakan, melainkan dengan menyadari, menerima luka, merasakan rasa sakitnya, dan tetap memilih untuk hadir sepenuhnya. Banyak orang yang hidupnya sebenarnya berjalan di autopilot. Mereka bekerja, berbicara, makan, bahkan mencintai tanpa benar-benar sadar. Seakan tubuh ada di sini, tapi pikirannya entah di masa lalu atau di kecemasan masa depan. Inilah yang membuat luka lama begitu sulit dilepaskan. Karena alih-alih hidup di saat ini, kita justru mengikat diri pada bayangan yang sudah mati. Dengan mindfulness, kita perlahan memutus rantai itu. Kita berhenti berlari ke belakang. Kita berhenti menyiksa diri dengan penyesalan. Kita berhenti meramal masa depan dengan ketakutan. Kita memilih hidup sepenuhnya di sini dan sekarang. Praktik mindfulness sederhana bisa dimulai dari hal kecil. Saat makan, nikmati makanan itu sepenuhnya. Jangan sambil menonton atau tergesa-gesa.
Rasakan teksturnya, aromanya, setiap kunyahan. Saat berjalan, sadari langkah kaki yang menyentuh tanah. Dengarkan suara-suara di sekitar. Saat bernapas, rasakan udara yang masuk dan keluar tanpa terburu-buru. Mungkin terdengar sepele, tapi disitulah letak kekuatan mindfulness. Ia menenangkan pikiran yang gelisah, menurunkan beban emosi, dan membuat kita lebih kuat menghadapi realitas. Karena seringkali, luka masa lalu tetap terasa menyakitkan, hanya karena kita terus membiarkan pikiran menggali kembali kisah itu. Mindfulness bukan cara instan untuk sembuh. Ia adalah latihan seumur hidup. Sama seperti tubuh perlu olahraga untuk sehat, pikiran pun butuh latihan agar tidak terus hanyut ke masa lalu. Awalnya sulit, karena pikiran kita terbiasa berlari liar. Namun, semakin sering kita melatih kesadaran, semakin cepat kita kembali saat pikiran mulai melayang. Dan perlahan, luka yang dulu begitu membekas mulai terasa lebih ringan. Bukan karena hilang, tetapi karena kita sudah tidak lagi membiarkannya menguasai seluruh kesadaran kita. Dengan mindfulness, kita belajar bahwa masa lalu hanyalah cerita, bukan kenyataan yang masih berlangsung. Kita bisa mengingatnya, tapi kita tidak perlu hidup di dalamnya lagi. Kita bisa melihatnya, tapi tidak harus membiarkan cerita itu menentukan siapa kita sekarang. Hadir penuh di saat ini adalah cara paling sederhana, sekaligus paling mendalam, untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Karena ketika kita benar-benar hidup di momen ini, kita menyadari bahwa rasa sakit itu sudah lewat, dan kita masih punya kesempatan untuk menciptakan hidup yang lebih baik. Renungan untukmu di poin 9 ini. Luka boleh ada, tapi kesadaran kita lebih besar dari luka itu. Dan saat kita hadir penuh, rasa sakit yang tadinya membakar, perlahan mereda, menjadi pelajaran, bukan lagi penjara. Masa lalu memang meninggalkan jejak, tapi jejak bukanlah rantai. Dengan melatih mindfulness, kita belajar berjalan ringan, meninggalkan jejak baru yang lebih indah. Karena hidup yang sesungguhnya selalu ada di sini, selalu ada sekarang. 10. Bangun dukungan emosional dari lingkungan yang sehat. Tidak ada manusia yang bisa benar-benar pulih sendirian. Kita mungkin kuat, kita mungkin tegar, tapi luka batin yang dalam seringkali membutuhkan tempat aman untuk ditopang. Inilah sebabnya dukungan emosional dari lingkungan yang sehat selalu menjadi kunci penting untuk melepaskan masa lalu yang menyakitkan. Lingkungan yang sehat tidak selalu berarti banyak orang, tapi cukup 1 atau 2 sosok yang bisa kita percaya, yang tidak menghakimi, yang mau mendengarkan tanpa tergesa memberi nasihat. Banyak orang yang terluka justru semakin hancur karena salah memilih lingkaran. Mereka menjadi pelarian pada orang-orang yang salah, hanya untuk mendapatkan luka baru yang lebih menyakitkan. Ada yang mencari pengakuan pada mereka yang toksik. Ada yang membuka diri kepada orang yang hanya ingin bergosip. Ada pula yang mencoba melupakan rasa sakit dengan masuk ke hubungan yang tidak sehat. Semua itu bukan penyembuhan, tapi penundaan yang justru memperpanjang penderitaan. Maka langkah pertama untuk membangun dukungan emosional adalah berani menyeleksi siapa yang pantas masuk dalam ruang hati kita, siapa yang hanya perlu dibiarkan di luar. Lingkungan yang sehat memiliki energi yang berbeda. Mereka bukan orang yang menekan, bukan yang meremehkan luka kita, melainkan orang yang menumbuhkan rasa aman. Mereka mungkin tidak bisa memberi solusi, tapi kehadiran mereka cukup untuk membuat kita merasa tidak sendirian. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukan jawaban, melainkan pelukan. Kata sederhana seperti, "Aku ada di sini," atau sekadar telinga yang mau mendengar tanpa menghakimi. Dukungan emosional yang sehat tidak berarti kita bergantung total kepada orang lain. Kita tetap punya tanggung jawab untuk memulihkan diri. Lingkungan yang sehat bukan pengganti penyembuhan, tapi penopang agar kita tidak jatuh semakin dalam. Mereka adalah pengingat bahwa kita berharga, bahwa kita masih bisa dicintai meski pernah dilukai, bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Dengan dukungan ini, kita punya ruang untuk bernapas, untuk bangkit, dan untuk kembali membangun arah hidup yang baru. Seringkali, orang yang terluka merasa tidak layak dicintai, lalu menutup diri sepenuhnya. Namun justru disitulah tantangannya. Menutup diri memang terasa aman, tapi lama-lama menjadi penjara. Kita perlu keberanian untuk membuka hati lagi, meski pelan, meski dengan waspada.
Karena hanya dengan berinteraksi dengan lingkungan yang sehat, kita bisa belajar bahwa tidak semua orang akan menyakiti, bahwa ada orang yang tulus hadir bukan untuk mengambil, melainkan untuk mendukung. Orang-orang yang terus meremehkan, mengkritik tanpa empati, atau membuat kita merasa tidak cukup, harus kita lepaskan. Tidak peduli seberapa lama kita mengenal mereka, jika keberadaan mereka justru menambah luka, maka itu bukan rumah yang tepat untuk hati kita. Dan mengganti lingkaran yang toksik dengan lingkungan yang sehat adalah langkah besar dalam penyembuhan. Kita tidak bisa memilih siapa yang pernah melukai kita, tapi kita bisa memilih siapa yang akan menemani perjalanan penyembuhan kita. Lingkungan yang sehat tidak hanya membantu kita melepaskan masa lalu, tetapi juga menumbuhkan keyakinan bahwa masa depan bisa berbeda, bahwa kita masih punya kesempatan untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat, lebih tulus, dan lebih bermakna. Renungan untukmu di poin 10 ini. Dukungan emosional bukan sekadar soal jumlah orang, melainkan kualitas hubungan. Bahkan satu sosok yang tulus bisa jauh lebih berarti daripada 100 orang yang hanya hadir setengah hati. Dan itulah yang perlu kita jaga, hubungan yang sehat, tulus, dan penuh penerimaan. Masa lalu memang bisa meninggalkan luka, tapi dengan lingkungan yang sehat, luka itu perlahan berubah menjadi kekuatan. Karena di tengah dukungan yang tulus, kita belajar berdiri kembali, kita belajar mencintai diri sendiri, dan pada akhirnya, kita menemukan rumah baru untuk hati yang pernah hancur. Melepaskan masa lalu memang tidak mudah. Butuh waktu, butuh keberanian, dan butuh kesabaran. Namun ingatlah, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan menjadi pondasi besar untuk kebahagiaan di masa depan. 10 strategi yang kita bahas tadi hanyalah awal. Kamu bisa mengulanginya kapan saja. Kamu bisa menuliskannya, merenungkannya, dan mempraktikannya perlahan. Yang terpenting, jangan menyerah pada proses penyembuhanmu. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar jika kamu punya pengalaman. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.